Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video ketiga. Jadi, setelah teman-teman melakukan survei, nanti hasil surveinya diinput ke Excel ya, sesuai dengan jenis kendaraan yang sudah disurvei. Yang nol nggak perlu dimasukkan. Kemudian berikutnya untuk mengetahui sistem jaringan. Eh, Nah, teman-teman, kita gunakan sama, yaitu kampus kita, Stimlog, di sini Poltek Pos ini ya. Kalau di sini bisa kita lihat ada jaringan jalan yang lebih tebal gitu ya. Mungkin apakah saya akan sebaiknya lihat dari Google? Nah, oke. Mungkin saya pakai Google Map saja. Nah, ini adalah Polban, seberangan sama punya kita, Poltek Pos. Tadi jalan utamanya adalah Sari Asih. Nah, untuk menuju Poltek Pos, jadi nanti teman-teman identifikasi untuk lokasinya seperti ini ya. Masyarakat dari kota Bandung, mungkin dia akan lebih banyak lewat Paster, namun juga ada alternatif dia lewat jalan Sukajadi gitu ya. Ada dua alternatif. Kemudian di sini masuk Bundaran Lemah Nedet, kemudian masuk Jalan Sari Rasa, atau terkadang banyak juga yang masuk ke Sarimanah gitu. Suka-suka aja gitu. Nah, nanti di sini masuk, kemudian ke kampus. Nah, sedangkan masyarakat dari kota Cimahi, mungkin kalau yang pakai mobil sama, lewat gerbang tol Paster. Tapi yang naik motor ada jalur lain, yaitu melewati yang Sentra Duta di video sebelumnya. Jadi nanti dia munculnya di sini. Nanti dia munculnya di sini. Jadi lewat ada, tapi hanya khusus motor, tidak bisa mobil lewat sini. Kalau yang lewat mobil ada juga jalan tembus, nanti melewati rumah eh, dinas ini eh, Polban, itu dia lewat sini. Itu dia bisa masuk sini. Kemudian kalau mereka dari utara, mereka bisa lewat jalan Geger Kalong, kemudian turun ke jalan Sari Rasa tadi, masuk Sari AC, atau melewati ke Ciwaruga, di sini pertigaan, kemudian masuk jalan Polban di sini, masuk Politeknik Bandung. Nah, mereka yang dari Cimahi atas bisa juga lewat sini, kemudian masuk ke Polban tadi. Nah, untuk kampus ini sayangnya dia hanya bisa diakses dari moda jalan, tidak ada moda kereta api atau moda yang lain. Mungkin nanti dari survei teman-teman itu ada guna lahan lain yang bisa dimanfaatkan untuk menuju ke lokasi itu disebutkan. Itu bicara jaringan. Kemudian bicara layanan. Adakah pelayanan angkutan umum yang mengakses ke lokasi kampus gitu? Itu juga perlu diidentifikasi. Misalkan ada bus yang didanai oleh pemerintah itu yang warna biru, tapi dia sayangnya hanya sampai di daerah Sariwangi sini. Daerah apa namanya? Cibogo kalau kami sebut. Ada angkutan umum yang banyak terakses hingga ke simpang ini, Sarimanah. Kemudian dia belok kanan. Ini angkutan umum tidak ada yang melewati depan kampus kita. Jadi yang melayani di sini ya para transit, online, ojek, kemudian taksi itu bisa lewat sini. Nah, itu kalau kita bicara jaringan. Kemudian yang terakhir adalah kita bicara untuk wawancara singkatnya. Jadi kita udah tahu dari survei nomor 3, orang keluar jumlahnya berapa, ya, kendaraan ya nanti satuannya, plus nanti ada orang juga, tinggal nanti kita menggunakan data yang mana. Kemudian ada yang masuk berapa, tapi kita nggak tahu mereka kemana, sehingga nomor 5 ini perlu ditanyakan. Wawancara singkat.
mereka mau kemana kalau yang keluar, mereka datang dari mana, sehingga kita tahu matriknya gitu ya. Tapi ini nanti hanya beberapa saja, jangan banyak-banyak, karena kita membatasi interaksi gitu ya. Ini hanya untuk sekedar tahu saja. Kemudian tahap four step model berikutnya kan jenis kendaraan apa yang digunakan, itu didapatkan dari hasil survei ini. Tahap berikutnya, dia lewat jalan mana gitu. Setelah teman-teman tahu identifikasi jaringan ini pada koridor yang teman-teman batasi gitu ya. Kalau di sini kan dibatasinya cuma segini gitu ya. Yang lainnya ya dianggap mangga gitu. Tapi ini bisa juga diperluas lagi gitu. Jadi luasannya terserah teman-teman. Kemudian di sini teman-teman tanya lewat mana. Nah, dengan melakukan survei nomor 4 ini teman-teman sudah punya bayangan. Oh, dia lewat sana, sana gitu. Saat si responden menjawab itu teman-teman sudah bisa mengkira-kira. Atau teman-teman bisa juga menggunakan instrumen lembar ini ya, kemudian dicoretin gitu waktu survei. Apakah lewat sini gitu. Itu juga lebih enak gitu daripada teman-teman memvisualisasikan dalam kata-kata yang nanti bisa jadi ada distorsi, kesalahan, persepsi dari responden ke surveyor, ke teman-teman gitu ya. Nah, setelah tahu ini semua, maka kita sudah tahu sistem transportasi existing yang ada di guna lahan yang teman-teman survei. Karakteristik guna lahan, sistem kegiatannya, kemudian sistem jaringannya, kemudian sistem pergerakannya. Satu lagi sebenarnya kalau mau adalah sistem kelembagaan, tapi kayaknya agak terlalu luas dan itu melibatkan instansi terkait. Jadi mungkin tidak kita masuk ke sana. Itu tugasnya teman-teman. Semoga sukses. Jika ada pertanyaan nanti dapat disampaikan di apa namanya chat WA group atau di sesi perkuliahan. Ini nanti tugasnya kita presentasikan setelah UTS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.